Selamat pagi teman-teman STI Surakarta. Jumpa lagi di mata kuliah pengantar perpajakan. Iya. Masih tetap setia bersama Bapak perpajakan kita. Iya. Pak Nurkolis. Kenapa sih kok aku bapak perpajakan padahal pajak-pajak ahli pajak lainnya banyak loh, Bu? Loh, di STIE itu Bapak perpajakannya Pak Nurkolis. Iya, siap. Oke. Jadi kita hari ini akan masuk ke materi mengenai pajak penghasilan juga yang menyambung yang kemarin, tapi ini pasal yang berikutnya pasal 24. Betul, Bu Kade. Banyak sekali ya Pak Nurkolis. Wah, banyak, pajak Bu. Penghasilan Pajak pasal macam-macamnya ya. Pasal 21 ada, 22 ada, 23 ada, 24 ada, 25 ada, 26 ada, 29 ada, pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2 ada, pasal 17 ada. Banyak sekali, Bu. Nah, itu Pak Nuko sampai hafal di luar kepala. Iya, ya. soalnya Bapak perpajakan. harus demikian ya. Iya, Oke, selain Bapak perpajakan ya, ternyata diam-diam Pak Nuko ini adalah seorang konsultan. Alah, Bu malu aku. Kongkonane wong kesulitan. Iya. Kok bener banget ya? Iya. Iya bener. Jadi ini. kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan hubungi Pak Nurkolis. Iya, jangan mencarikan jodoh tapi. Saya bukan biro jodoh. Terutama yang mengenai perpajakan Iya, ini loh betul, Pak, karena betul, iya. seringkali orang-orang tuh takut Iya. kalau mendengar melihatnya kayak istilah pajak tuh, wah, wis, Iya. urusannya ruwet. Iya, gitu benar, ya. benar. Jadi memang harus perlu seseorang yang benar-benar ngerti dan paham gitu. Betul. Sebenarnya pajak itu tidak susah, Bu. Cuma ini loh, orang itu untuk belajar itu kadang tidak mau yang ribet gitu loh. Kan soalnya kan kalau pajak itu kan tarifnya selalu berubah-ubah terus, Bu. Iya. Kalau kita nggak up to date itu, ya kita akan ketinggalan, benar. Iya. Nah, makanya kita kalau Anda mau belajar perpajakan yang dengan serius, ya kita harus benar-benar up to date. Apa? Misalkan kalau sekarang itu kayak matre, kita sudah nggak ada loh yang 3.000 6.000, sekarang gunakan yang 10.000. Iya, katanya mulai tahun depan 10.000 ya. 10.000. Satu tarif. Iya, berapapun sekarang gunakan 10.000. Nah, kalau kita tidak up to date, ya udah. Nah, ya jadi salah ya. Jadi Bacot salah. ditempel harus Diklentek mana? lagi. Nah, iya makanya kita harus up to date kalau pajak itu, Bu. Benar. Oke. Jadi hari ini khusus untuk pasal 24 Betul, ya Pak Bu. Nurkolis. Kita bahas tentang pasal Ya, penghasilan ini pasal untuk 24. apa lagi nih kalau yang pasal 24 ini? Iya. Jadi saya akan menjelaskan, Bu, kalau di minggu-minggu kemarin saya sudah menjelaskan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22 dan pasal 23. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas PPh pasal 24. Nah, PP pasal 24 itu apa toh? Nah, ini penjelasannya, Bu Kadek. Nah, Ya. Ini penjelasannya apa dikatakan sebagai pajak penghasilan pasal 24, yaitu pajak terutang yang dibayarkan di luar negeri atas penghasilan diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan. Maksudnya gimana ini, Pak? Maksudnya itu kalau misalkan ada wajib pajak dalam negeri bekerja di luar negeri mendapatkan penghasilan dari luar negeri, maka dia akan dikenakan selain PPh pasal 21 juga akan dikenakan PPh pasal 24. Jadi saya ulangi, pajak terutang dibayarkan di luar negeri, maksudnya dia itu di luar negeri juga di tarif pajak juga ada. Jadi misalkan saya bekerja nih, Bu, di luar negeri di Malaysia misalkan. Nah, selain saya mendapatkan penghasilan dari dalam negeri, saya juga mendapatkan penghasilan di luar negeri. Ya. Tapi ingat, di luar negeri saya juga dikenakan pajak loh, Bu. Di Malaysia itu saya juga dikenakan pajak. Kemudian saya juga mendapatkan penghasilan di Indonesia. Lah, maka selain saya dikenakan pajak di dalam Indonesia, maka saya juga akan dikenakan pajak di luar Indonesia. Tapi satu lagi, dikenakan pajak satu lagi, yaitu PPh pasal 24. Makanya yang dapat dikreditkan, artinya itu kita mencari yang lebih rendah dari yang pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri sama pajak yang dibayarkan di dalam negeri. Kita mencari yang paling rendah itu mana? Itu yang dikenakan PPh pasal 24. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih jelasnya lagi soalnya kalau kita tidak ada simulasinya memang kita susah gitu ya. Nah, unsur-unsurnya apa? Yang pertama WP dalam negeri. Nanti saya sudah jelaskan. WP dalam negeri itu siapa kita? Misalkan wajib pajak dalam negeri yang kita berada di Indonesia, bekerja di Indonesia, misalkan itu dikatakan sebagai wajib pajak dalam negeri.
kemudian dia mendapatkan penghasilan di luar negeri. Ya, misalnya Pak Nurkolis tadi ya, konsultan di dalam negeri konsultan juga di luar negeri. Bisa. Nah, itu saya kan mendapatkan penghasilan di luar negeri juga. Nah, itu juga dikenakan pajak. Pajak dibayar di luar negeri. Selain saya tadi penghasilan yang saya terima tadi dikenakan pajak. Maka di luar negeri penghasilan yang saya terima juga itu juga dikenakan pajak. Sudah kena pajak. Ya, itu. Maka untuk total penghasilan saya yang ada di dalam negeri itu akan saya total dengan penghasilan saya yang di luar negeri. Oke. Lah, untuk pajak terutang total wajib pajak yaitu penghasilan dalam negeri di total, Bu. Penghasilan dalam negerinya saya berapa ditambah dengan penghasilan di luar negeri. Nah, dari situ nanti pajaknya dari luar negeri yang dapat dikreditkan. Oke, ini Bu, saya ada. Nah, ini caranya untuk menghitung batas maksimum kredit pajaknya. Jadi caranya seperti ini untuk menghitung PPh pasal 24. Bagaimana caranya? Ada 3 formulasi atau 3 perhitungan yang kita bisa gunakan untuk menghitung PPh pasal 24, Bu. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, jumlah terutang atau dibayar di luar negeri. Jadi kita itu menghitung berapa penghasilan kita di luar negeri, kemudian dipotong di sana berapa. Nah, itu formulasi yang pertama untuk mencari kredit pajaknya. Yang kedua, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Itu seperti PPh pasal 21, Bu, yang 25% dikalikan penghasilan kita kalau badan. Kemudian yang ketiga, penghasilan luar negeri atau seluruh penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Jadi ini penghasilan luar negeri kita berapa? Misalkan perusahaan itu penghasilan luar negerinya itu 5 miliar dibagi seluruh penghasilan dalam negeri maupun luar negeri, misalkan ada totalnya 10 miliar, berarti 5 miliar dibagi 10 miliar dikalikan nilai PPh-nya sebesar 25%. Nah, nanti dari ketiga formulasi itu, Bu, nanti kan dihitung ada nilainya. Kita cari atau pilih yang paling rendah. Lah, yang paling rendah itu yang dapat kreditkan atau dikatakan sebagai kredit pajak untuk PPh pasal 24. Oh iya, mohon maaf, ini perlu saya jelaskan. Untuk PPh pasal 24 ini, Bu, itu hanya dikhususkan untuk badan, tidak bisa untuk pribadi. Kalau pribadi masuknya di PPh pasal 21. Tapi kalau PPh pasal 24 hanya untuk badan. Jadi nanti atau perusahaan konsultannya Pak Nurkolis gitu ya. Iya, bukan saya Pak Nuko, tapi saya berangkat ke sana atas nama institusi saya. Gitu misalkan gitu, Bu ya. Nah, ini contoh nih, Bu. Nah, ini contoh. PT Cemara memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2009 sebagai berikut contohnya. Yang pertama, dia mendapatkan penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Jadi 40% itu diberikan di luar negeri, Bu. Jadi dia mendapatkan kayak orang Indonesia, untuk orang luar negeri datang ke Indonesia, bekerja di Indonesia, dia juga akan dikenakan pajak, Bu. Sama kita bekerja di luar negeri juga penghasilan kita di luar negeri juga akan dikenakan pajak oleh negara tersebut. Terus kemudian ada penghasilan usaha di Indonesia yaitu sebesar 3 miliar. Maka hitunglah kredit pajak terutang PPh pasal 24-nya. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan 3 rumus tadi, Bu. Nah, ini tadi kan 3 rumusnya. Ini contohnya. Yang pertama, batas maksimum kredit pajak adalah yang diambil yang terendah. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi terendahnya. Betul, yang terendah itunya berapa? Yang pertama untuk PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah yang pertama tadi kan tarifnya yang dipotong 40%, Bu. 40% tadi yang dipotong atau yang dikenakan di luar negeri tadi. Yaitu sebesar 40% dikalikan 5 miliar. Maka ketemu berapa? 2 miliar. Jadi yang pertama 2 miliar pajaknya. Yang kedua, PPh terutang dikalikan tarif pasal 17 yaitu kalau badan itu ya tarifnya 25%, Bu. Ini sesuai dengan PPh pasal 21 untuk badan. Berarti kan kok dapat 8 miliar dari mana? Penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan dari luar negeri. Dalam negeri tadi 3 miliar, luar negeri 5 miliar. Di total ketemunya 8 miliar. Dikalikan 25%, ketemu sebesar 2 miliar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, formulasi yang ketiga yaitu 5 miliar dibagi 8 miliar. 5 miliar dari mana? Penghasilan di luar negeri. Dibagi dengan total keseluruhan penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri dikalikan 2 miliar. Kok dapatnya 2 miliar dari mana, Pak? Berdasarkan rumus nomor 2. Rumus nomor 2 itu
Itu kan PPh terutang berdasarkan tarif PPh pasal 17 yaitu 8 miliar dikalikan 25% yaitu sebesar 2 miliar. Lah dapatnya 2 miliar itu dari rumus nomor 2 itu tarik ke bawah. Ketemu 1.250.000.000. Dari rumus nomor 1, rumus nomor 2 dan rumus nomor 3 yang terendah yang mana? Yang terendah ada sebesar 1.250.000.000. Jadi kredit pajak diperkenankan untuk PPh pasal 24 sebesar 1.250.000.000 gitu Bu caranya. Dihitung dulu dari 3 komponen ini mana yang paling rendah, itulah yang boleh dikredit pajak kan untuk PPh pasal 22. Nah, terus kemudian ini tadi kan sebelumnya itu kan untuk yang satu negara saja. Nah, kalau ini misalkan ada kasus baru, kalau misalkan dari beberapa negara, dia perusahaannya itu atau institusinya itu dia bekerja atau dia menjalankan usahanya di luar negeri, misalkan di Malaysia sama di Singapura misalkan multinasional misalkan kan banyak perusahaan multinasional. Itu bagaimana? Untuk batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara itu apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan untuk batas maksimum kredit pajaknya untuk setiap negara, tadi untuk masing-masing negara, tadi kan untuk satu negara Bu. Kalau ini itu beberapa negara, misalkan dari negara Malaysia sama negara Singapura gitu misalkan. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya di sini apabila penghasilan luar negeri itu berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Tidak boleh digabung. Dari Malaysia sama negara itu nggak boleh digabung. Tapi harus dihitung dulu Malaysia berapa, Singapura berapa. Jadi nggak boleh digabung. Jadi kalau misalkan tadi kan dalam negeri tambah luar negeri, luar negerinya ada 2 negara, Malaysia sama Singapura, itu kita nggak boleh menjumlah langsung, nggak boleh Bu. Tapi kita harus mencarinya per masing-masing dalam negara. Negeri plus Malaysia, betul. Terus yang satu lagi dalam negeri plus Singapura. Gitu Bu. Nah ini lebih jelasnya kalau saya kasih contoh. Nah ini dia. Nah misalkan PT Diaswati mempunyai penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut di negara A dan negara B. Jadi kan ada 2 negara Bu. Di negara A itu mempunyai penghasilan atau laba misalkan sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%. Ini langsung kita hitung, yaitu di negara A itu dipotong sebesar 700 juta. Di negara B memperoleh penghasilan atau laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, yaitu ketemu sebesar 200 juta. Ya, tarifnya karena masing-masing negara itu tarifnya berbeda-beda Bu. Kalau di Indonesia itu 20%. Tapi kalau di luar negeri ada macam-macam, ada yang 20%, ada 30%, macam-macam. Ini contoh aja. Kemudian untuk penghasilan luar negeri atau penghasilan usaha di Indonesia sebesar 5 miliar. Bagaimana caranya? Tadi sudah saya jelaskan, kita menghitungnya per masing-masing negara. Nah, untuk kredit pajak luar negeri, nah kita buat seperti ini dulu Bu. Penghasilan luar negerinya, laba di negara A itu sebesar 2 miliar, kemudian laba di negara B itu 1 miliar, kemudian jumlah penghasilan luar negerinya sebesar 3 miliar. Totalnya penghasilan sebesar 3 miliar. Penghasilan dalam negeri yaitu 5 miliar. Maka penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya yaitu 3 ditambah 5, totalnya 8 miliar ya Bu. Untuk PPh pasal 17-nya berarti kan total yang diterima untuk PPh pasal 17 ya, PPh pasal 21 untuk perhitungan PPh pasal 17-nya yaitu 8 miliar, yaitu dapatnya dari 3 miliar ditambah 5 miliar dikalikan 25%. Gitu ya Bu, yaitu sama dengan 2 miliar. Ini untuk rumus yang nomor 2. Ya, rumus nomor 2. Terus kemudian nah ini maksud saya, kita menghitungnya per masing-masing negara Bu. Negara A 2 miliar, 2 miliar ini dari mana? Yaitu laba yang diperoleh dari negara A. Dibagi 8 miliar total laba. Ya, yang diperoleh dikalikan 2 miliar. 2 miliar dari mana? Dari ini tadi, nomor 2 tadi. Ya, yaitu sebesar 500 juta. Maka pajak terutang negara A sebesar 700 juta. Tadi nomor 1 dikalikan 20%. Maka maksimum kredit pajak yang dikreditkan adalah 500. Jadi rumus nomor 1 kan 700 juta. Rumus nomor 2 itu 2 miliar. Rumus nomor 3 500 juta. Maka yang terendah dari ketiga rumus mana? 500 juta. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh digabung
Antara negara A negara B nggak boleh. Nah, negara B gimana? Dihitung sendiri lagi. 1 miliar pendapatannya di negara B dibagi total penghasilan negara A negara B dikalikan dari 2 miliar dari rumus nomor 2 yaitu 250 juta. Pajak terutang negara B tadi 200 juta. Maka maksimumnya ini kan 250 Bu. Terus kemudian untuk yang nomor 2 miliar. Yang nomor 1 200 juta. Berarti yang paling rendah mana? 200 juta. Maka yang dipakai ada 200 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperlukan adalah yang pertama 500 juta negara A plus 200 juta untuk negara B. Totalnya 700 juta. Jadi kita menghitungnya per masing-masing negara. Gitu Bu. Itu kalau untuk yang ada beberapa negara. Tapi kalau cuma satu negara ya udah cuma satu tok. Pakai yang pertama tadi. Nah, ada apa namanya pertanyaan lagi, Pak, kalau misalkan rugi. Kan kita nggak tahu namanya usaha Bu di luar negeri. Bisa laba, bisa rugi. Betul. Jadi kita itu punya usaha nggak harus laba terus kan, tapi kadang kita aja rugi. Nah, kalau misalkan kita punya usaha di luar negeri tapi rugi bagaimana? Nah, kalau rugi di luar negeri dalam perhitungan atau dalam menghitung penghasilan kena pajak tidak dihitung kerugian. Jadi kita tiadakan Bu. Jadi misalkan negara A rugi, negara B untung, yang kita hitung negara B saja, negara A nggak usah kita hitung. Harus bayar pajak. Iya, karena rugi. Apa yang nggak perlu dibayar? Ya kan kalau rugi kan berarti nihil. Jadi kita nggak, malah justru kita dibantu gitu loh. Tapi yang laba-laba itulah yang dikenakan pajak. Betul Bu. Nah, terus nih contohnya, misalkan PT Global Prima di Jakarta memperoleh penghasilan neto. Oh sebentar. Oh ini untuk yang terutangnya ya Bu. Kalau sebentar ini, nah ini cara pelaksanaannya aja dah ya. Tapi kalau tadi untuk yang rugi intinya nggak usah dibayar, usah dibayar. Jadi kalau nggak usah dibayar itu gimana Pak? Kalau nggak usah dibayar berarti kalau misalkan negara A tadi rugi, negara B untung, yang dihitung cuma negara B saja. Cari penghasilan yang terendah itu yang diakui. Negara A nggak usah dihitung. Nah, bagaimana cara melaksanakan kredit pajak luar negerinya? Untuk cara melaksanakan kredit pajak luar negerinya, wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan lampiran sebagai berikut. Jadi kalau kita pengen pengajuan PPh pasal 24 itu ada tata caranya. Apa itu? Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Jadi penghasilan kita di luar negeri itu berapa toh? Nah itu nanti sebagai lampiran. Fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri, biasanya kalau SPT kalau di Indonesia namanya surat pemberitahuan luar negeri. Surat pemberitahuan masa misalkan. Kalau di luar negeri juga ada namanya. Nah, tapi kita minta fotokopinya saja bahwasanya kita sudah dikenakan pajak dan sudah membayar pajak di luar negeri. Kemudian dokumen pembayaran pajak di luar negeri, misalkan kalau di kita itu namanya SSP, surat setoran pajak. Nah, kalau di luar negeri macamnya juga saya kurang tahu namanya apa, tapi kalau di Indonesia namanya SSP. Itu difotokopi ya. Nah itu aja Bu untuk PPh pasal 24. Jadi sekali lagi untuk PPh pasal 21 kesimpulannya kita itu akan dikenakan pajak kalau institusi, sekali lagi bukan wajib pajak pribadi tapi institusi atau badan atau BUT yang dia memiliki usaha di luar negeri, terus kemudian dia mendapatkan penghasilan di luar negeri, maka dia akan dikenakan PPh pasal 24. Tapi ingat, berbeda dengan PPh pasal 26. Kalau PPh pasal 26, orang luar negeri datang ke Indonesia mendapatkan penghasilan di Indonesia, maka dia akan dikenakan potong PPh pasal 26. Jadi perbedaannya 24 sama 26 itu sama-sama luar negeri, yang satunya wajib pajaknya, yang satunya penghasilannya. Begitu Bu. Kalau pasal 24 penghasilannya, kalau yang pasal 26 wajib pajaknya luar negeri datang ke Indonesia. Mungkin itu aja Bu Kade untuk PPh pasal 24. Terima kasih Pak Nuko. Lebih banyak lagi ilmu yang bisa kita peroleh ya. Jadi ada banyak item dari pajak penghasilan ini dan kita bisa pelajari satu persatu. Jadi jangan takut lagi dengan pajak ya. Kalau kita pahami, kita ikuti perkembangannya, kita pasti akan bisa memilah atau menghitung pajak yang dikenakan ke kita, apa yang harus dibayar dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Nurkolis. Sama-sama Bu Kade. Demikian teman-teman, semoga bisa dipelajari, dipahami dan nanti silahkan bisa didiskusikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.